A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah jalla fil ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi setelah sekian lama ya Bu ya. Hampir 2 bulan kita tidak ada mengaji lagi. Hampir 2 bulan. Dan dalam waktu itu kita sudah melewati masa-masa Ramadan, masa-masa yang penuh berkah, masa-masa yang penuh dengan yang namanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kisah Ramadannya, Ibu, bagaimana kisah Ramadannya? Alhamdulillah, bagaimana ini? Dinikmati. Ya? Dinikmati? Iya. Sibuk apa Ramadan, Ibu? Kerja. Kerja di mana? Alhamdulillah di Puskesmas Bulili. Di Puskesmas Bulili. Alhamdulillah. Ibu Bingka? Bikin kue. Alhamdulillah. Tetu? Tidak. Oh. Orang Ustaz. Oh, pesanannya orang. Iya, kue kering. Masya Allah. Kue kering. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menakar rezeki kita masing-masing. Ada yang ketika di bulan Ramadan dapat pesanan kue. Coba kalau bukan Ramadan, pasti jarang juga dapat pesanan kue. Maksudnya dan tidak sebanyak di waktu Ramadan. Ada juga yang ketika di waktu Ramadan daun pandannya laku banyak. Betul tidak? Bikin tetu, karena tetu ini menjadi primadona ketika buka puasa. Jadi ada cerita ini antara daun pandan sama daun pisang ini kan tidak jauh beda ya. Sering dipakai untuk bungkus-bungkusan kue. Kalau tetu pakai daun pandan, kalau misalnya pisang itu biasa pakai buat burongko, atau misalnya bisa dipakai buat bungkus apalagi daun pisang, burasa, iya kan? Nagasari, betul, nagasari, yang kayak agar-agar isinya dalamnya pisang. Wah, itu enak. Jadi ada cerita begini, Bu. Ini seseorang punya pohon pisang yang daunnya itu Masya Allah banyak. Orang sampingnya penjual kue. Daripada si penjual kue ini pergi jauh ke pasar buat beli daun pisang, kan ada di samping, kenapa tidak diminta? Ditawari. Ya awalnya memang ditawari. Ibu kalau mau daun pisang ambil aja, silahkan ambil. Ada di beberapa kesempatan ibunya sesekali minta izin. Ibu yang penjual kue minta izin, "Bu, saya mau minta daun pisang." "Oh iya, boleh." Besoknya lagi, "Ibu, saya minta daun pisang." "Oh iya, boleh." Hari ketiga, "Saya minta daun pisang." "Oh iya, boleh." Hari keempat, "Ibu, saya minta daun pisang lagi." Dijawabnya apa? "Tebang aja sama pohonnya, Bu." Tapi ada hikmah di balik situ.
Hikmahnya itu apa, Ibu? Manusia sebanyak apapun harta yang dia miliki, terkadang dalam memberikan itu punya batasan. Contohnya kayak ibu tadi, daun pisangnya banyak, tapi untuk memberikan daun pisang pun masih memiliki batas. Orang uangnya banyak, tapi apakah bisa dia memberikan terus-terusan? Pasti ada batasan juga. Di mana mungkin ada saat-saat tertentu dia tidak bisa bersedekah karena kebutuhan keluarganya sedang sangat butuh-butuhnya. Ini manusiawi, ini wajar. Manusia ketika diminta terus-terusan, dia juga akan memiliki batas. Tapi Allah tidak kenal dengan namanya batasan itu. Allah, Ibu, kita makin banyak minta sama Allah makin senang. Punya masalah, minta sama Allah, minta sama Allah solusinya. Ya Allah, berikanlah saya jalan keluar dari masalah saya. Ibu tadi ya, kita bandingkan. Ibu tadi itu minta pisangnya sehari sekali, minta daun pisangnya sehari sekali. Masuk hari keempat, hari kelima sudah jengkel. Bagaimana kalau Allah yang kita mintakan itu 1 hari 5 kali? Allah jengkel tidak? Tidak. Doa kita ada yang dijawab tidak? Ada. Maka dari cerita daun pisang tadi, Ibu, kita paham bahwasanya jangan kita bosan meminta sama Allah. Karena Allah makin diminta makin suka. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Doa saja sama saya, minta saja sama saya, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti saya jawab. Tapi Pak Ustadz, saya ini sudah setiap hari minta sama Allah, tapi kok belum dijawab-jawab sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan Allah sudah bilang berdoa pasti dijawab. Apakah Allah ingkar janji? Allah ingkar janji? Tidak. La yukhlifullahul mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji, Bu. Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi cara Allah menjawab doa-doa kita itu bervariasi. Ada yang berdoa langsung dijawab. Pernah rasa? Minta satu permintaan sama Allah langsung dijawab ketika itu juga. Ada yang berdoa tidak langsung dijawab tapi diundur. Diundur waktu pemberiannya sama Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pada waktu terbaik. Contoh, kita minta keturunan sama Allah Subhanahu wa taala. Selalu minta keturunan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang soleh-soleha. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang bisa menjadi penerus kami, yang bisa menjadi anak-anak yang nanti akan mendoakan kami ketika kami mati. Tidak langsung dijawab hari itu juga. Butuh waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ternyata. 4 tahun baru dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah dipahami, diperhatikan, kenapa nanti tahun keempat baru saya dikasih anak? Cek punya cek, kalau dikasih waktu tahun pertama, keadaan ekonomi masih susah. Suami istri masih temperamen masing-masing, masih egois masing-masing.
Kalau mungkin dikasih anak di tahun pertama saat itu juga, anaknya bakal tidak terurus nanti. Atau tumbuh kembangnya tidak baik. Tetapi masuk tahun kedua, tahun ketiga, suami istri saling memahami satu sama lain, sudah saling paham yang namanya, oh si istri maunya seperti ini, tidak maunya yang seperti ini. Oh pak suami maunya yang seperti ini, tidak maunya yang seperti ini. Sudah saling paham. Ekonomi makin baik, ekonomi makin baik, ekonomi makin baik. Anak lahir sudah dalam kondisi yang keadaan stabil. Suami dan istri bisa saling memahami. Oh istri ketika malam hari capek karena dari pagi urus anak, maka suami ketika malam hari gantian jaga anak. Sudah saling paham. Coba kalau misalnya Allah berikan, itu bukti ya Bu. Itu bukti Allah Subhanahu wa taala menjawab doa-doa kita di saat yang terbaik. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menjawab doa-doa kita di saat yang terbaik. Dan ada pula cara Allah Subhanahu wa taala menjawab doa-doa kita tidak dengan apa yang kita minta, tapi diganti dengan sesuatu yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ibu tahu kejadian kecelakaan anak santri di Toboli beberapa hari yang lalu? Ada kisah di balik itu. Ini kan rombongan anak pondok Gontor. Mereka ini ber-29 adalah utusan dari Jawa. Mereka baru lulus SMA. Yang namanya di Gontor itu ada kewajiban mengabdi 1 tahun. Kewajiban mengabdi mengajar 1 tahun. Dan penempatan di mana kita mengajar itu ditentukan sama pondok. Saya tahu hal ini karena saya alumni Gontor. Anak-anak yang ber-29 itu mereka ditempatkan di Poso pengabdiannya, di Gontor Poso. Jadi anak-anak dari berbagai macam, ada dari Sumatera, ada dari Jawa, ada dari Sulawesi, ada dari Papua. Ditempatkan untuk mengajar setahun minimal di Gontor. Syarat untuk mendapatkan ijazah di Gontor wajib mengabdi 1 tahun. Singkat cerita, setelah yang namanya penataran guru baru di tanggal 5 Syawal, 5 hari setelah bulan Ramadan, 5 hari setelah Idul Fitri, mereka langsung diberangkatkan ke sini. Diberangkatkan ke sini, mereka tiba waktu maghrib. Itu hari Selasa ya, Rabu. Kurang lebih kejadiannya. Mereka tiba di waktu maghrib, langsung dijemput oleh bis. Kemudian dari bis mereka singgah makan malam dulu. Singgah makan malam, lanjut ke Tokorondo, Poso. Ini dengan kondisi anak-anak yang sudah siap untuk mengajar, jadi ustadz baru gitu. Kami namanya santri Bu. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Waalaikumsalam. Mari Bu. Kami ini Bu, yang namanya santri itu ketika sudah lulus senangnya bukan main. Samalah yang ke Ibu rasakan habis lulus SMA, piloks baju dulu masa-masa dulu sebelum kenal hidayah kan. Piloks baju, geber-geber motor ya. Kurang lebih begitu juga yang dirasakan sama santri ketika lulus. Cuma dilarang piloks baju, makanya enggak ada piloks baju gitu. Jadi yang 6 tahun itu baju masuk dalam. Iya kan, selama jadi santri, ketika jadi ustadz sudah bebas kasih keluar baju di luar. Keluar gini loh, enggak masuk dalam celana lagi. Itu yang bedanya. Oh mau bikin ini, bikin itu, sudah banyak sekali terkonsep. Oh nanti saya kalau mengajar akan seperti ini, nanti akan ada konsep begini, sudah banyak. Habis makan malam, istirahat,
Ternyata caranya Allah, belum sampai ke tujuan mereka kecelakaan. Dengan seperti yang ibu tahu. Saya sampaikan tadi ada hikmah di balik situ. Di balik kejadian kecelakaan anak santri di Toboli. Ada hikmah di balik situ. Saya pergi ke sana, ketemu dengan salah satu adik tingkat saya, cerita. Dia pengabdian S1. Pengabdian S1 itu pengabdian setelah lulus S1 dia ada wajib mengabdi lagi setahun. Jadi kan di Gontor itu habis lulus wajib mengabdi setahun minimal. Kalau mau lanjut silahkan lanjut sampai tahun keempat untuk S1-nya selesai, sampai selesai S1-nya. Nanti setelah selesai S1 ada lagi wajib mengabdi setahun. Pengabdian setelah S1 namanya. Adik kelas saya ini waktu karantina pengabdian lulus S1 ditempatkan di Pondok Putra Poso. Ditempatkan di Pondok Putra Poso. Sudah senang dia. Karena memang kabar-kabarnya di Poso ini sambil mondok sambil rekreasi. Depan laut, tempat-tempat rekreasi banyak gitu. Jadi kabar-kabarnya di Jawa itu Pondok Poso sambil mondok sambil rekreasi gitu. Apalagi Ustadz kan agak lebih bebas daripada santri disiplinnya. Sudah senang dia. Tapi qadarullah di akhir-akhir masa karantina untuk pengabdian S1 dia ini dipindahkan ke Gontor Putri Poso. Dari sebelumnya Gontor Putra ke Gontor Putri. Hikmahnya apa, Bu? Kalau seandainya dia tetap di Gontor Putra, otomatis dia akan ikut rombongan yang kecelakaan. Jadi ketika ada pemindahan itu sempat jengkel. Adik kelas saya sempat jengkel. Aduh, kenapa dipindah? Padahal pengennya di Gontor Putra. Karena rombongan putri sama putra tidak bisa berbarengan kalau di Gontor. Rombongan putri datang 2 hari sebelumnya. Pakai bis yang sama mereknya. 2 hari setelahnya datang rombongan putra. Maka ketika dia cerita itu ke saya, katanya, habis saya dengar kabar kecelakaan itu, saya sujud syukur. Loh, kok sujud syukur? Bukan sujud syukur berarti syukur ya adik kelasnya kecelakaan, tidak, itu durhaka itu. Tapi sujud syukur Allah pindahkan dia dari pengabdian putra ke putri, ternyata ada hikmahnya. Ternyata ada hikmahnya. Dia bilang kalau misalnya Ustadz saya tetap di putra, saat itu mungkin saya termasuk yang bisa jadi korban di situ. Bayangkan, Bu, laporannya ya, 29 anggota, 3 orang meninggal, 8 orang luka ringan, sisanya luka sedang sampai berat. Sisanya luka sedang sampai berat, berarti lebih dari 50%-nya luka sedang sampai berat. Ada yang patah 3, Ibu. Patah 3. Di sini patah, ini patah, 4 malahan. Sini patah, ini patah, di sini patah, ini patah. Patah 4. Ya, tapi itu semua adalah musibah. Tidak semua orang kalau ditanya mau kena musibah tidak mau. Semua orang pasti mau menghindari musibah. Tapi ketika Allah sudah menakdirkan harus seperti itu, seorang mukmin, orang yang yakin, yang syahadat, yang percaya sama Allah, dia bersikap dengan benar. Terima dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Perkataan Umar bin Khattab ini, Ibu tahu Umar bin Khattab? Ibu tahu Umar bin Khattab? Umar bin Khattab terkenal. Kalau ibu tidak tahu orang terkenal berarti ibu bukan orang terkenal. Dalam sejarah Islam, pemimpin kedua setelah Rasulullah, pemimpin kaum muslimin setelah Rasulullah
itu ada namanya Abu Bakar, bukan Abu Gosok. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Siapa Abu Bakar? Pemimpin pertama setelah Nabi wafat. Siapa lagi beliau? Beliau adalah sahabatnya Nabi. Siapa lagi beliau? Beliau mertuanya Nabi. Karena Aisyah anaknya Abu Bakar. Abu Bakar memimpin hanya 2 tahun. Setelah itu Allah memanggilnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Abu Bakar wafat, kaum muslimin menunjuk Umar bin Khattab. Itulah namanya Umar. Umar bin Khattab yang terkenal dengan ketegasannya, keberaniannya, itu menjadi khalifah, pemimpin umat Islam paling lama dalam sejarah 4 pemimpin Nabi. 4 pemimpin setelah Nabi. Khulafaur Rasyidin paling lama, 10 tahun lebih memimpin. 10 tahun lebih paling lama. Tapi ada lagi di atas beliau yang lebih lama lagi, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Jadi termasuk yang paling lama. Termasuk yang paling lama memimpin. Beliau pernah berkata seperti ini. Umar bin Khattab pernah berkata seperti ini. Tentang masalah terima dengan ketetapan Allah yang Allah berikan dalam hidup kita. Saya selalu merasa tenang. Kurang lebih artinya. Saya selalu merasa tenang dengan kehidupan saya. Karena saya percaya apa yang menjadi takdirku tidak akan pernah melewatkanku. Dan apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku. Saya ulangi. Saya merasa tenang karena saya percaya apa yang menjadi takdirku tidak akan pernah melewatkanku. Takdirnya anak-anak yang kecelakaan itu, Ibu, ya harus celaka di Toboli kilo 5. Bisa mereka hindari? Tidak bisa. Tidak bisa mereka hindari. Kalau mereka tahu kalau mereka tahu turun dari pesawat, oh nanti saya jam 10 malam mau kecelakaan, apakah mereka mau naik bis? Tidak mau. Maka apa yang sudah menjadi takdir kita tidak akan pernah melewatkan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa yang melewatkan kita itu berarti bukan takdir kita. Oh, seandainya saya nikah sama si fulan dulu ya. Jangan ketawa, Ibu. Jangan ketawa. Tidak sedikit ada yang seperti itu loh. Setelah menikah, tahu bagaimana karakter pasangannya, dia menyesal. Seandainya dulu saya nikah sama si fulan. Ternyata orang yang dulu pengen dia nikahi terus tidak jadi, hidupnya lebih baik daripada dia. Pernah merasakan ini atau pernah melihat kejadian seperti itu? Pernah. Atau ada yang curhat ke ibu kah? Kondisinya seperti itu pernah. Ini artinya kalau dia tidak terima dengan hal itu, dia tidak terima dengan ketetapan Allah. Seandainya ya dulu saya nikah sama si fulan, mungkin saya sekarang sudah jadi istri anggota DPR. Seandainya ya saya dulu nikah sama si fulan, mungkin saya sekarang sudah jaga-jaga toko. Tidak jadi jual nasi kuning. Tapi boleh enggak kita seperti itu? Tidak boleh. Tidak boleh berandai-andai, Bu. Fa innalau taftahu abwaba syaiton, kata Rasulullah. Perkataan berandai-andai, seandainya itu membuka pintu masuk setan.
kata Rasulullah. Makin kita berandai-andai, makin setan permainkan kita dengan hayalan-hayalan itu. Sehingga hubungan suami istri makin tidak harmonis. Ada sedikit saja salah langsung jadi api. Karena tidak ridho dengan ketetapan Allah. Padahal suami kita, pasangan kita saat ini itu sudah Allah tetapkan sebagai takdir kita yang harus kita jalani. Tadi apa kata Umar bin Khattab? Saya menjadi tenang karena apa yang menjadi takdirku tidak akan pernah melewatkanku. Orang yang tidak jadi menikah dengan kita ya bukan takdir kita. Dan apa yang melewatkanku sudah pasti bukan menjadi takdirku. Ketika kita pakai prinsip ini, Bu, apapun yang terlewatkan dari kehidupan kita tidak akan kita sesali. Kita bisa terima dengan besar hati. Kita bisa terima dengan besar hati. Ibu tahu kita masih bahas tentang masalah anak-anak pondok yang kecelakaan itu. Jadi ada 3 korban. Ada 3 korban. 1 asal dari Manado. 1 asal dari Palembang. 1-nya lagi asal dari Riau. Yang dari Manado ini, Bu, cuma anak satu-satunya. Memang orang tuanya pernah punya adik. Punya adik dari anaknya yang meninggal ini. Tapi meninggal waktu kecil. Makanya tinggal kakaknya ini yang hidup sampai sekarang. Tapi Allah memiliki jalan lain, Allah ambil juga. Kira-kira bagaimana perasaannya itu? Kalau ibu sebagai posisi orang tuanya, anak satu-satunya, alhamdulillah baru lulus santri, sudah mau siap-siap dipikirkan, oh nanti kuliah di sini. Sudah banyak sekali planning orang tuanya, tapi diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau ibu dalam posisi sebagai ibunya dia gimana? Pasti sedih sekali, Bu. Sedih sekali. Tapi laporan saya dengar adik kelas saya yang ikut mengantar jenazahnya sampai ke Mamuju, karena kan orang tuanya tidak minta diantarkan ke Manado, mau dikuburkan sama neneknya di Mamuju. Adik kelas saya pergi mengantar jenazahnya dari Palu ke Mamuju. Sempat disolatkan di Masjid Nurul Khairat sini. Karena dia punya keturunan Arab dari umminya. Ada omnya itu punya toko Yogyakarta. Toko Yogyakarta di Gajah Mada. Itu omnya itu. Kenapa ibu ada hubungan nasab? Oh, saya kira omku juga begitu. Oh. Jadi ketika adik kelas saya pergi ngantar sampai Mamuju, dia dapatkan kondisi haru, kondisi sedih. Tapi ayah dari si anak ini tegar. Bahkan tidak ada satu kali pun dilihat sedih, menangis gitu. Sedih dalam artian menangis tidak ada dilihat sama adik kelas saya laporannya. Memang sudah ikhlas, sudah ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah tanda orang-orang yang beriman. Di situ iman kita diuji. Saat Allah mengambil sesuatu yang sangat kita sayangi. Tadi saya tanya ke ibu, bagaimana kalau ibu jadi posisi orang tuanya? Ada yang bilang tidak mau keluar kamar, ada yang bilang menangis terus. Itu wajar, manusiawi, Bu. Rasa sedih pasti seperti itu. Tapi dengan iman, dengan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jadi bisa mengontrol
bahwasanya sedih tidak boleh berlarut-larut. Rasulullah saja ketika anaknya Ibrahim, anaknya yang paling kecil, meninggal, Rasulullah menangis. Tapi Rasulullah tidak sedih berlarut-larut. Begitulah indahnya kalau misalnya pasangan suami istri sudah saling paham satu sama lain. Ibunya memang menangis sedih. Ketika ditelepon pertama kali jam 11 malam sama ustadz yang ikut di lapangan waktu itu. Jadi kan 2 rombongan, 1 bis, 1 mobilnya pondok. Gitu. Mobil pondok ini kan agak tertinggal karena memang bisnya ugal-ugalan. Jadi agak ketinggalan, jadi ustadz yang jadi penanggung jawab ini tidak bisa ngejar gitu. Bayangkan Bu, mobil elf, Ibu tahu mobil elf? Travel yang bisa dipakai ke Poso, ke Ampana. Mobil elf itu dibandingkan sama mobil bis, mana yang besar? Elf sama bis, Bu. Dari segi besar sama panjang bis dong. Elf ini mampu ngangkut 11 sampai 15. Bis mampu mengangkut 30 sampai 40. Mana lebih besar? Bis. Tapi di jalan elf tidak mampu lambung bis. Kira-kira bagaimana lajunya itu? Kira-kira gimana lajunya itu? Kebayang? Elf yang notabene lebih kecil tidak mampu lambung bisnya, Bu. Jadi ketika ustadz pembimbing penanggung jawabnya yang ada di elf itu telepon langsung orang tuanya, ibunya sempat bertanya, "Iya, ada apa ustadz? Kok tumben nelpon tengah malam begini?" Jam-jam 11 kan ditelepon. Adik kelas saya yang dari pondok yang datang ke situ untuk diberikan amanah menghubungi orang tua yang meninggal. "Ini Bu, saya ingin menyampaikan kalau Ananda kecelakaan." "Innalillahi Ustadz, kenapa Ustadz?" Begini. Dan anak ibu dipastikan meninggal, salah satu korban. Ya Allah, pecah Bu, pecah. Tapi ibunya hanya minta tolong video callkan saya Ustadz, saya pengen lihat muka anak saya. Habis itu menangis terus, sudahlah, selesai. Makanya yang datang adik kelas saya yang pergi mengantar ini, pas lihat wajah ayahnya itu tetap tegar, kuat, dia bilang, "Masya Allah, kalau saya posisinya dia belum tentu bisa seperti itu." Anak satu-satunya ini, anak satu-satunya. Ini melenceng jauh dari materi yang ingin saya sampaikan ini. Jadi dari kisah itu Bu, kita belajar tentang bagaimana percaya dengan ketetapan Allah, yakin dengan ketetapan Allah, menerima apapun yang Allah sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Karena yang akan menjadi takdir kita tidak akan pernah melewati kita, dan apa yang melewati kita pasti bukanlah takdir kita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kami hari ini ingin mengangkat sebuah hadis dari riwayat Bukhari dan juga Muslim, yang mana hadis ini disampaikan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni uritun nara fa inna aktsara ahliha an-nisa yakfurna," kata Rasulullah. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan tentang neraka dan juga isinya. Dan ketika beliau diperlihatkan neraka dan juga isinya, beliau kaget karena penghuni neraka yang paling banyak didominasi oleh para wanita. Pernah dengar Ibu?
Kenapa? Kata Rasulullah, karena mereka berbuat kufur. Berbuat kufur ini apakah mereka melakukan syirik kah? Sembah pohon kah? Kasih sesajen ke kuburan kah? Kasih hanyut kepala sapi kah? Tidak. Tidak. Terus kenapa mereka berbuat kufur? Ternyata mereka, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakfurnal ashir wa yakfurnan ni'mah au fima ma'nahu. Kenapa para wanita menjadi paling banyak mendominasi neraka? Karena mereka kufur nikmat. Kufur nikmat. Kenapa bisa kufur nikmat? Jika seandainya suaminya sudah berbuat sebaik mungkin selama kehidupan menikah mereka, tapi hanya karena satu kesalahan istrinya bilang, saya tidak pernah melihat kebaikan apapun darimu. Betul atau tidak ini, Bu? Betul atau tidak ini, Bu? Betul. Betul. Seakan-akan kebaikan-kebaikan yang dulu dilakukan sama suami karena satu kesalahan langsung hilang. Langsung hilang. Terus kalau ada masalah yang diungkit kesalahan yang dulu-dulu. Kan perempuan ahli sejarah. Ahli sejarah. Ya wajar itu sekarang. Iya, itu saya dapatkan setelah menikah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi jangan kita anggap enteng masalah itu, Ibu. Jangan kita anggap enteng. Ini caranya, saya kasih tahu. Ini resep dari ustadz saya. Bagaimana caranya untuk menghindari itu? Caranya, Ibu, untuk semua pasangan suami istri, ustadz saya menyampaikan supaya kita tidak jatuh dalam perangkapnya setan. Yang pertama, istri itu jaga lisan, suami jaga pandangan. Istri jaga lisan, suami jaga pandangan. Istilah itu rumput tetangga lebih hijau. Itu memang betul-betul menjadi ujian sebagai seorang suami setelah dia menikah. Itu nyata. Ibu kan tidak merasakan jadi laki-laki ya. Cukup saya yang mewakili. Itu nyata, Ibu. Istilah rumput tetangga lebih hijau itu nyata. Tapi memang disitulah Allah ingin menguji kehidupan berumah tangga. Yang namanya saya sampaikan semalam, yang namanya jalan menuju ke surga itu tidak mudah, banyak ujiannya. Dan rumah tangga ini adalah salah satu jalan menuju surga yang paling banyak ujiannya. Ujiannya itu dari menikah sampai mati. Apakah setan mau saja biarkan kita mudah masuk surga? Tidak. Ini setan bodoh yang seperti itu. Tidak mau. Makanya dia selalu menggoda. Nah, dalam kehidupan berumah tangga, laki-laki digoda dengan pandangan. Ini Rizky yang belum menikah, dengar baik-baik ini. Dengar baik-baik. Sebelum menikah, istri kita tuh Masya Allah, kamu itu yang paling cantik sedunia. Yang lain lewat. Setelah menikah, tahu bagaimana tidurnya, tahu bagaimana ininya segala macam. Mangap. Astagfirullah. Lihat orang lain kelihatan jadi biasa saja istrinya.
Makanya Allah uji para lelaki, para suami di mata. Terus juga ibu sebagai istri, kalau sudah tahu ujian suaminya itu di mata, ya kalau di rumah mbok jaga penampilan, jangan selalu kelihatan kremes. Kremus ya, oh kremus, oh sorry ibu. Kremes itu ayam ya, tempe kremes gitu. Jangan suka kelihatan kremus. Capek sih capek. Kalau misalnya suami pulang dari kerja, minimal kita sambut dengan baik, rapi, wangi gitu, itu kan enak. Iya. Harus dikasih standing. Jangan suami datang lupa beli titipan, dapat veto duluan baru masuk rumah. Pernah ibu, jujur aja ibu, jujur aja. Karena lupa beli titipan, dapat veto duluan. Belum masuk rumah ini, belum masuk rumah, kasihan. Makanya disitulah ujiannya suami ada di mata, ujiannya istri ada di lisan. Maka kita yang sudah tahu rahasianya, kita jaga itu. Bagaimana caranya supaya minimalisasikan, kalau tidak bisa ditinggalkan sepenuhnya, kurangi. Tidak mampu kasih tinggal bafeto, kurangi bafetonya. Pak Ustadz, ini kan kalau seorang perempuan itu dari ilmu psikologis harus berbicara 10.000 kata setiap hari dan lain sebagainya, bla 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 bla. Makanya mereka kuat bafeto. Iya, tapi kalau seandainya 10.000 kata itu dirubah dari tidak bafeto menjadi kata-kata yang indah, itu kan juga bisa. Saya tidak memungkiri kalau misalnya wanita itu secara dasar psikologis butuh lebih banyak bicara daripada laki-laki. Tapi kan tidak harus bicaranya semua lewat bafeto. Iya tidak? Itu. Ini saya sedikit membela diri sebagai seorang suami. Mencari pembelaan. Astagfirullah. Enggak, bercanda ibu, bercanda. Astagfirullah. Makanya saya juga mengutip satu judul yang besar dari ustadz saya sampaikan, jadilah istri yang setenang malam. Menjadi istri yang setenang malam. Setenang. Ibu dengarnya apa? Setengah malam. Astagfirullahalazim. Ini padahal AC sudah dinyalakan, tapi juga kadang-kadang mendengarnya masih belum bagus. Setenang malam. Ini judul besar yang pernah diangkat sama ustadz kami, Masya Allah. Menjadi istri yang setenang malam. Ibu lihat bagaimana keadaan malam. Orang bisa istirahat, hening, tenang, tidak ribut. Kecuali yang tetangganya nyalain elektron satu malam full. Jadi ibu-ibu yang punya tetangga seperti itu, atau ibu-ibu sendiri yang pernah seperti itu, mohon pakai hatinya ibu. Ya, semoga diberikan hidayah secepatnya. Lihat, perhatikan waktu malam ibu. Perhatikan waktu malam bagaimana. Tenang. Tenang. Sudah, stop bahas elektronnya ibu. Tenang. Dan kita ketika mendapatkan seorang istri yang bisa menenangkan suaminya, itu indah. Suami dengan segala penatnya di luar, urus pekerjaan, pikirkan bagaimana uang makan, uang kos, uang anak, uang sekolah, uang bajunya istri, ditekan sama atasan, ban bocor di tengah jalan,
kena hujan, baju kering di badan, kasihan. Tapi itulah tanggung jawab seorang suami, mengeluh tidak boleh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah ciptakan tulang laki-laki itu lebih tebal, lebih besar. Allah berikan kekuatan lebih kepada laki-laki daripada perempuan. Fungsinya untuk itu. Menjadi pemimpin bagi rumah tangganya. Menjadi penanggung jawab mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Dengan segala macam kesulitan yang dia rasakan di luar ketika berusaha mencari rezeki yang halal, datang ke rumah, jadilah istri yang tenang seperti malam. Bisa menenangkan suaminya. Ada cerita lagi nih, Bu. Ada cerita lagi. Cerita dari salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah istri yang dibawa oleh Rasulullah ketika hendak umroh di tahun ke-6. Jadi Rasulullah itu kalau mau pergi-pergi, entah itu pergi untuk keluar kota atau pergi untuk berjihad di jalan Allah, istrinya selalu dibawa. Dan caranya itu untuk menentukan, beliau adakan undian. Yang keluar waktu itu namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah yang bertugas menemani Rasulullah untuk keluar pada saat itu menuju Mekah. Kaum muslimin yang saat itu hendak pergi yang namanya untuk melaksanakan ibadah umroh, karena Rasulullah bermimpi beliau pergi tawaf. Rasulullah arahkan semua kaum muslimin di Madinah untuk pergi umroh. Ternyata sampai di tengah jalan di daerah yang namanya Hudaibiyah, mereka dicegat sama kelompok dari Quraisy Makkah, kafir Quraisy Makkah. Tidak boleh ada umroh tahun ini. Ibu mau pergi umroh ini, sudah dengan persiapan, bekal segala macam, bikin baca syukuran di rumah, undang tetangga, hajatan, potong ayam, potong kambing, potong bebek. Tetangga satu komplek diundang, syukuran, hajatan. Di tengah jalan dicegat tidak jadi umroh. Perasaannya gimana? Kecewa, marah. Betul tidak? Kurang lebih begitu juga yang dirasakan kaum muslimin saat itu. Kecewa. Makanya ketika Rasulullah itu menghormati, lihat bagaimana adabnya Rasulullah. Menghormati keputusan itu, karena setelah itu diadakan perjanjian namanya perjanjian Hudaibiyah. Kaum muslimin tidak boleh masuk ke Mekah selama beberapa waktu. Rasulullah menghormati. Kita sebagai muslim diajarkan untuk menghormati yang lain walaupun berbeda keyakinan dengan kita, selama mereka tidak mengusik kita. Saya dapat cerita dari teman. Beliau ini punya kenalan dengan seorang pebisnis sukses. Masya Allah, semoga Allah selalu berkahi harta dan umur beliau. Usahanya di mana-mana dan sudah merasakan bagaimana bekerja sama dengan berbagai macam orang. Si pengusaha ini sempat menyampaikan sama teman saya itu kok kalau kerja sama dagang dengan orang muslim sama dengan orang non muslim, lebih senang sama orang non muslim, karena sering dapat yang tidak enaknya dengan orang muslim. Padahal posisi si pengusaha ini orang muslim. Langsung disampaikan sama teman saya, oh enggak bisa begitu Pak, tidak bisa Bapak langsung putuskan sama rata, tidak bisa.
Mungkin selama ini Bapak selalu dapat orang muslim yang tidak amanah. Padahal dalam Islam kita diajarkan untuk amanah. Rasulullah amanah dengan perjanjiannya dengan orang non muslim itu. Begitu Rasulullah mengajarkan kita. Akhirnya Rasulullah putuskan, oke, semuanya satu rombongan kita hari ini, tahun ini tidak jadi umroh. Kita pulang semuanya kembali ke Mekah. Kecewa? Kecewa. Makanya ketika Rasulullah putuskan itu, Rasulullah suruh balik kanan. Banyak sahabat tidak mau balik kanan. Diam aja di tempat. Berharap semoga Allah turunkan yang namanya petunjuk sama Rasulullah supaya merubah hal ini. Supaya kita jadi umroh. Beberapa kali Rasulullah sampaikan tidak ada yang mau bergerak dari tempatnya. Wah, pusing pala. Baru kali itu Rasulullah mendapatkan penolakan dari para sahabatnya. Pusing, aduh bagaimana caranya. Rasulullah balik, masuk ke dalam tendanya. Ketemulah sama istrinya Ummu Salamah. Ditanya sama Rasulullah SAW, bagaimana ini? Ummu Salamah juga peka, lihat kayaknya kondisi suami saya ini lagi tidak baik-baik saja. Ditanyakan, ada apa wahai Rasulullah? Rasulullah sampaikanlah curhatnya. Saya suruh para sahabat untuk balik kanan, tidak jadi umroh kita tahun ini, tapi tidak ada yang mau bergerak. Coba bayangkan ibu ya, kalau misalnya Ummu Salamah itu tidak setenang malam, suami ngeluh, istri jadi kompor. Oh iya, mereka itu iniin aja, giniin aja, ini aja. Tambah meledak. Betul tidak? Betul. Tapi Ummu Salamah tidak. Ummu Salamah sampaikan kepada Nabi, coba engkau yang lakukan dahulu wahai Rasulullah. Jadi orang itu ibu, di saat itu karena tidak jadi umroh, Rasulullah dan para sahabatnya sudah bawa yang namanya binatang ternak untuk disembelih di Mekah pada saat itu. Karena tidak jadi, Rasulullah perintahkan kita balik kanan. Oke, yang ada binatang ternak juga dibawa balik. Kemudian juga rambut yang awalnya niatnya mau dicukur waktu nanti di Mekah, cukur di sini kata Rasulullah. Ummu Salamah kasihkan yang namanya saran, Rasulullah praktekkan dahulu. Cukur rambutnya di depan para sahabatnya, kemudian binatang ternak yang ada mau disembelih, habis itu pulang. Siapa tahu bisa berhasil. Dan akhirnya ternyata dengan cara itu para sahabat tergerak hatinya. Karena apa bisa seperti ini? Karena seorang istri yang bisa menjadi penenang bagi suaminya. Suami datang dengan membawa sekian banyak masalah, sekian banyak beban. Istri bukan malah nambah ngomporin suami, tidak. Tetapi menenangkan hati suaminya. Inilah yang dimaksud oleh Ustadz kami yang namanya menjadi istri yang setenang malam. Setenang ya bu, bukan setengah malam. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hal ini kita belajar bahwa untuk bisa menjadi pasangan yang sehidup sesurga itu tidak mudah. Kita butuh sama-sama banyak berkorban satu sama lain. Kalau bahasa saya semalam, kita turunkan ego kita masing-masing. Menurunkan ego. Caranya dengan laki-laki jaga pandangan, perempuan jaga lisan. Cita-cita kita besar, surganya Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita kita besar, bisa sehidup sesurga. Maka
Mari kita sama-sama berusaha untuk bisa mendapatkan janji Allah itu. Membawa keluarga kita, pasangan kita, anak kita untuk bisa sama-sama hidup di surga. Tenang sama-sama hidup di surga. Kalau misalnya suaminya sekarang masih susah diajak sholat, masih susah diajak yang namanya untuk berbuat baik, jangan berhenti berdoa, ibu. Jangan berhenti berdoa. Ingat, Allah tidak pernah mengingkari janji. Semua doa-doa kita pasti dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Cuma caranya saja berbagai macam. Jelas ibu ya? Jelas, alhamdulillah. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ibu-ibu semuanya yang hadir di kesempatan kali ini, saudaraku yang sempat hadir di kesempatan kali ini, semoga panjang umur, berkah selalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ketenangannya, rahmatnya, afiatnya, nikmatnya selalu kepada ibu dan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahannya untuk ibu dan keluarga. Tolong doakan saya juga ibu. Doakan saya, doakan keluarga saya, doakan istri saya. Semoga kebaikan-kebaikan kita bisa kita rasakan di dunia sampai di akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.